Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Tetapi anak-anak harus tetap melaksanakan 3M, mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan demi kesehatan diri kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang resensi buku dan unsur-unsur intrinsik dalam suatu karya sastra. Materi pertama yang akan kita bahas hari ini adalah resensi buku sastra. Apakah yang dimaksud dengan resensi? Resensi adalah tulisan yang isinya mengulas isi buku secara singkat, namun bisa memberikan penjelasan mengenai garis besar cerita di dalam buku. Resensi juga disebut teks ulasan. Tujuan seorang penulis mengulas isi buku adalah mengajak calon pembaca untuk mengetahui garis besar cerita yang ada di dalam buku. Penulis resensi harus jujur dan benar-benar paham terhadap isi buku, agar hasil ulasan dari buku tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang terdapat di dalam buku yang sedang diulas. Apa sajakah yang harus kita tulis apabila kita akan membuat teks ulasan atau resensi buku? Isi atau bagian-bagian resensi buku meliputi yang pertama, data atau identitas buku. Pada data atau identitas buku, kita dapat menuliskan judul, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman dari buku yang sedang kita ulas. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. 3. Manfaat buku. 4. Kelebihan atau kekurangan dari buku yang sedang kita ulas. Kemudian yang kelima, komentar tentang buku. Komentar dapat berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Unsur-unsur intrinsik cerita terdiri dari apa sajakah unsur-unsur intrinsik cerita atau dongeng? Yang pertama adalah tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. Alur atau plot. 6. Amanat atau pesan moral. Apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik dalam suatu karya sastra? Unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dalam suatu karya sastra. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Tokoh dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu atau tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul
sesekali dalam cerita. Tokoh adalah salah satu unsur terpenting dalam sebuah cerita. Berdasarkan wataknya, tokoh cerita dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik atau positif. Misalnya, jujur, rendah hati, suka menolong, hemat, rajin, dan sebagainya. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak negatif atau buruk. Misalnya, culas, suka mencuri, suka berbohong, dan sebagainya. Kemudian, tokoh tritagonis adalah tokoh penghubung antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh tritagonis bisa berwatak baik, bisa juga berwatak buruk. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan atau perwatakan. Penokohan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh-tokohnya. 4. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan bulat dan utuh yang membangun sebuah cerita. Kelima, amanat atau pesan moral. Amanat adalah pesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Unsur intrinsik yang keenam adalah latar atau setting. Latar adalah tempat atau waktu atau suasana di mana peristiwa-peristiwa dalam sebuah karya sastra terjadi. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah latar di mana pelaku berada atau di mana peristiwa-peristiwa dalam cerita terjadi. Latar waktu adalah latar yang menunjukkan kapan cerita terjadi. Latar suasana adalah keadaan cerita terjadi. Anak-anak, mungkin kalian sering membaca cerita rakyat yang ada di daerah Indonesia. Cerita rakyat pada umumnya anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Mengapa demikian? Karena cerita rakyat pada umumnya disampaikan secara turun-temurun. Cerita rakyat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya binatang. Contoh cerita yang termasuk dalam fabel adalah cerita berjudul Semut dan Belalang, kemudian Kancil dan Buaya, dan lain sebagainya. Cerita rakyat yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita yang berhubungan dengan terjadinya suatu tempat atau nama suatu tempat. Sebagai contoh, cerita Baru Kelinting yang berhubungan dengan terjadinya rawa pening. Kemudian, cerita Tangkuban Perahu. Cerita rakyat yang ketiga adalah sage atau epos. Epos adalah cerita tentang sikap kepahlawanan seseorang yang melegenda. Contoh, Si Pitung yang merupakan cerita rakyat daerah Betawi atau Jakarta.
Cerita rakyat berikutnya adalah mite. Mite adalah cerita yang tokohnya dewa-dewi. Sebagai contoh, cerita yang berjudul Dewi Sri, yaitu Dewi Padi, kemudian Nawang Wulan, dan lain-lain. Setiap cerita pada umumnya mengandung pesan moral. Pesan moral atau amanat dari sebuah cerita biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral selalu baik. Penulis selalu menawarkan hal-hal baik untuk dicontoh oleh pembaca. Yang kedua, pesan moral dapat dilihat pada akhir cerita. Yang ketiga, pesan moral dapat dilihat dari sifat tokoh utamanya. Pesan moral atau amanat dapat disampaikan dalam dua cara, yaitu secara implisit dan secara eksplisit. Pesan moral disampaikan secara implisit, maksudnya pesan moral disampaikan dengan cara memberikan ajaran atau pesan dalam tingkah laku atau yang terjadi pada tokoh menjelang berakhirnya cerita. Yang kedua, pesan moral disampaikan secara eksplisit. Maksudnya apa? Maksudnya pesan moral disampaikan dengan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, ataupun larangan yang berhubungan dengan gagasan utama. Anak-anak, demikian tadi materi pelajaran yang dapat Bu Rita sampaikan hari ini, yaitu tentang resensi buku dan unsur-unsur intrinsik dari suatu karya sastra. Semoga dengan penjelasan Bu Rita ini, kalian dapat semakin memahami materi tersebut. Selanjutnya, Bu Rita sajikan soal-soal latihan yang dapat kalian gunakan untuk belajar. Selamat belajar, sukses untuk kalian, salam sehat dan bahagia dari Bu Rita, Tuhan memberkati.